wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rangga Febriansa, Duta Genre Kota Bengkulu 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat bagus sekali ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang Hari Gizi Nasional yang ke-63 dengan tema Cegah Stunting dengan Protein Hewani. Namun sebelum itu aku ada pantun nih. Ayo ting ting makan kepiting, kepitingnya dicampur nasi biryani. Cegah stunting dengan protein hewani itu lebih penting. Oke, langsung saja nih teman-teman. Kita sapa-sapa nih narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini. Yaitu ada Dr. Tony Curtis Maigoda. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Gimana Selamat siang, kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ngomongin tentang hari gizi nih Bapak, mungkin boleh nih diceritain sedikit perjuangan Bapak sampai ke titik sekarang nih Bapak. Mungkin boleh sedikit saja Bapak. Baik, ya saya awalnya memang bekerja di Dinas Kesehatan ya, tepatnya Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong sebagai koordinator gizi. Jadi memang sudah ada pengalaman sejak awal mengurus program gizi, perbaikan gizi di masyarakat. Kemudian sepanjang seiring waktu saya berpindah pada tahun 2004 saya di Poltekkes Kemenkes, tepatnya di jurusan gizi sampai sekarang. Nah, jadi itu track record dari Dr. Tony nih, teman-teman. Nah, jadi Pak, mungkin apa sih Pak yang bisa kita tangkap tentang stunting ini, atau apa sih Pak stunting ini sendiri? Karena yang Rangga dengar ini sangat booming sekali nih Pak, stunting di belakang di media-media sekarang ini Bapak. Mungkin boleh dijelasin nih Pak, apa sih stunting itu? Ya, terima kasih. Stunting itu merupakan isu sentral sekarang ya. Pemerintah pusat, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa kelurahan ikut memperhatikan stunting. Kenapa begitu? Karena stunting ini mempunyai dampak, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Yang gak enak ini jangka panjangnya. Jadi stunting itu bukan merupakan aset tapi beban pemerintah. Kenapa dikatakan beban? Karena begini, dampak jangka panjang ini berdampak kepada aspek kognitif, pengetahuan, intellectual capacity. Itu jauh berkurang. Tidak sama dengan anak usianya. Kalau kita definisi stunting adalah kita memakai indeks transgizi tinggi badan dan umur. Pada umur itu tingginya nggak sama dengan usia sebayanya. Oh, seperti itu ya Bapak? Ya. Nah, tapi ini Bapak, Rangga nih sering dengar nih Bapak, stunting itu pasti pendek, tapi yang pendek itu belum stunting. Itu gimana nih Bapak? Betul sekali. Jadi begini ya, banyak orang yang stunting, istilahnya pendek ya, tapi dia sebenarnya nggak stunting. Seperti ada artis, contoh Dausmini. Yeah. Dausmini itu kan pendek perawakannya, tetapi dia pintar. Yang dikatakan stunting apabila dia berdampak kepada kemampuan intelektualnya. Lalu kemudian pada masa tuanya dia cenderung berisiko lebih tinggi untuk menderita penyakit-penyakit degeneratif. Nah ini yang concern kita itu. Jadi di sekolah manapun juga akan menjadi masalah karena kemampuan berpikir, kognitifnya, mencerna, mengolah, menganalisa itu sangat kurang. Nah Pak, untuk stunting ini sendiri Pak, mungkin seperti penyakit lainnya ya Pak, atau bisa kita istilahkan stunting ini sebagai penyakit seperti itu Pak ya. Nah, apakah stunting ini ada batasan usianya Bapak? Misal nih, ketika si balita itu mengidap stunting, apakah ada rem usianya dia itu tidak bisa hidup lagi seperti itu Bapak? Apakah memang tidak ada atau bagaimana Bapak? Ya urusan hidup itu urusannya di atas ya, urusan Allah. Tetapi secara keilmuan stunting itu mulai dicetak semenjak dalam janin ibunya. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, siapapun itu, kalau sedang dalam kurun waktu itu harus hati-hati ya. Artinya selama ibu hamil harus memberikan makanan yang cukup pada ibu hamil. Nah, ingat, ibu itu sedang makan untuk 2 orang. Ibunya sendiri dan janinnya. Makanya harus diperhatikan, tidak hanya protein hewani tapi semua jenis harus seimbang, beragam ya. Sejak lahir pun harus diberikan ASI eksklusif. Ada pertanyaan, Pak, si Anu itu diberikan ASI eksklusif tetapi kok anaknya masih pendek. Ya, apa yang salah? Ibunya, karena tidak mungkin ASI eksklusif itu kan baik kalau makanan ibunya juga tidak bagus. Ya, tidak bergizi ya Pak ya. Betul. Nah, dan lagi nih Pak, apa sih yang bisa membedakan orang yang stunting dengan orang yang normal seperti itu Pak? Misalkan dari posturnya, warna rambutnya, warna kulitnya, itu seperti apa nih Pak kira-kira? Ciri-ciri anak yang stunting yang paling pertama yang signifikan adalah kita lihat pertumbuhan tulangnya. Jelas dia pertumbuhan tulangnya agak lambat Pak ya. Nah, apa yang kita bisa lihat cara lain?
kita lihat gigi. Oh, gitu. Karena gigi itu zat pembangunnya sama dengan tulang. Ada kalsium, fosfor, dan zinc. Nah inilah yang membangun gigi dan tulang. Jadi kalau giginya pada usia tahun mestinya harus tumbuh semua, ini masih kurang. Nah ini tandanya ada zat-zat nutrisi tertentu tidak terpenuhi. Ya kan? Bagaimana orang akan tumbuh, tulang akan tumbuh, itu butuh zat gizi. Nggak sama dengan sapi. Anak sapi begitu lahir bisa berdiri, anak manusia tidak. Iya, benar. Nah itu dibutuhkan. Jadi kita harus bersabar memberikan nurture kepada si anak itu sesuai dengan umurnya. Jadi kalau sudah 6 bulan kan nasi saja. Setelah 6 bulan kita kasih bubur saring. Jangan kita kasihkan bubur atau nasi yang keras. Ya, ususnya belum mampu, justru menghambat pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu masyarakat misalnya ibu harus mengerti pengetahuan dasar tentang gizi. Pemberian asupan ya Pak ya. Iya, Nah, iya. mungkin untuk itu kan ciri-ciri yang bisa kita tangkap dari segi pendidikannya nih Pak. Mungkin dari segi fisiknya yang mungkin dari luar itu nampak dari orang lain seperti itu Pak. Mungkin apa nih Pak kira-kira Pak? Ya, jadi memang kalau mendiagnosa sesuatu anak stunting memang kita harus hati-hati ya. Jangan tergesa dengan cukup standar tinggi badan Iya, benar saja Pak. itu tidak cukup. Nanti mentang-mentang pendek udah tidak stunting gitu Pak. Tentu. Jadi kita harus uji dulu, kita harus anamnesa dulu. Ya, kita lihat bapak ibunya ada nggak keturunan genetik. Oh berarti itu bisa Ya. Seperti kan saya ceritakan tadi, seperti si Daus Mini ya, Ucok Baba, itu kan genetik, bapak ibunya memang udah pendek. Oh seperti itu ya Ya, Pak. tetapi tidak pendek otaknya. Ya buktinya dia artis, dia bisa menghasilkan uang, dia survive, dan dia punya anak juga nggak stunting sekarang, nggak pendek. Iya benar. Nah gitu. Jadi kita harus berburu. Pertama kita diagnosa tinggi badan. Memang kategori tinggi badan berumur dia pendek ya. Tapi kemudian kita lakukan komunikasi. Kalau dia sudah umur di atas 3 tahun, 5 tahun, kita mungkin sudah sekolah, mungkin sudah umur 6 tahun atau 7 tahun, kita tanya seberapa jauh pengetahuannya. Itu bisa diuji melalui apa yang dipelajari di sekolah, kita tanya. Bisa nggak dia menjawab pertanyaan itu dengan lugas? Iya. Kemudian anaknya apatis tidak? Nah, Mungkin kalau itu apatis ya, misalnya eye contact-nya kurang, ya kan? Nah, itu relatif ada arah-arah ke situ. Tapi yang jelas adalah sewaktu kita uji secara kognitif kali-kali tama-tama dia menjawab yang salah dan itu berulang-ulang karena sistem saraf otaknya, sistem saraf sentral tidak mampu mengolah informasi itu menjadikan suatu jawaban yang benar. Iya, jadi tidak ada ibaratnya ketika kita beri stimulus itu tidak ada balasannya. Tidak ada respon yang benar. Iya, benar sekali Bapak. Nah, ngomongin tentang stunting nih Bapak, tidak luput dari ahli gizi. Nah, kebetulan ahli gizi ini berulang tahun di tanggal 25 Januari ini lalu Pak. Nah, kita sudah dapat temanya yaitu cegah stunting dengan protein hewani nih Bapak. Nah, mungkin apa sih Pak protein hewani ini dan apa saja nih contoh-contoh menu atau lauk pauk yang bisa ibu-ibu terapkan kepada balita-balitanya nih Bapak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Protein adalah salah satu zat gizi ya, salah satu zat gizi. Kemenangan protein dibanding dengan zat gizi lain, protein ini bisa merubah fungsinya sebagai tenaga ataupun pengatur ya. Lalu kedua, di protein itu ada namanya asam amino esensial. Yang dikatakan esensial dia tidak bisa dibuat oleh tubuh dan harus didatangkan dari luar. Dari luar ya. Nah, dari luar inilah yang butuh ya. Butuh oleh ibu membeli atau mengadakan sampai ke piring nasiku di rumah. Iya. Tersedia atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau itu tersedia dengan baik, alhamdulillah. Tetapi protein hewani tidak cukup hanya di situ. Kita perlu sayur dan buah. Karena di tubuh ini perlu namanya zat pengatur. Oh, pengaturnya Pak ya, vitamin C, vitamin A, vitamin A, D, E, K perlu sekali. Kemudian di samping itu juga kita perlu asam lemak esensial. Sekarang kita diuntungkan di Bengkulu. Kenapa? Karena kita di daerah pinggiran pantai. Banyak protein, contoh ikan. Dia. Nah, ikan itu di samping protein hewani, dia juga mengandung asam lemak esensial. Contohnya apa? Omega 3, omega 6, EPA, DHA, sangat-sangat bagus untuk otak. Tapi kalau itu tidak diberikan atau diberikan pada waktu yang lama, yang sudah 5 tahun, percuma. Pada saat dia hamil, pada saat dia 0 sampai 2 tahun itu diberikan. Ya, sehingga zat-zat gizi itu diserap, didigest, jadi sel jadi jaringan jadi organ. Nah, kalau organnya sudah mapan, qualified, dia akan kuat.
Iya. Jantung, paru-paru, otak itu akan qualified pasti itu, dan tidak akan ketinggalan, tidak akan terjadi penyakit PTM, penyakit tidak menular. Kenapa terjadi pada saat dewasa? Karena kualitas pembangunan itu tidak komplit. Iya, fondasinya nggak kuat. Iya. Sama kalau kita bangun rumah misalnya, semen dengan pasir, semen satu mobil, pasirnya satu sak, kan nggak kuat ramuannya, nggak kuat. Nah itulah kira-kira. Nah, mungkin apa nih Pak, kira-kira salah satu contoh pakan lokal nih Pak yang bisa dijadikan sebagai protein hewani nih Bapak, khususnya di Provinsi Bengkulu nih? Ya, saya ceritakan tadi bahwa salah satu sumber kearifan lokal Bengkulu ini kita manfaatkan ikan laut, saya kira ya. Ikan laut banyak sekali dan ini merupakan sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan. Hanya tinggal lagi bagaimana teknologinya. Bagaimana kita membuat ikan laut ini bisa murah tersedia dan kita olah menjadi bentuk misalnya bentuk tepung ikan laut, diolah bentuk pangan lain sehingga ini bisa di stok dan bisa dimakan terus menerus. Jadi bisa jadi bahan setengah jadi atau langsung jadi seperti itu ya Pak? Right. Jadi bahan setengah jadi atau jadi itu merupakan, jadi memang ini salah satu upaya usaha kecil ya, masyarakat UKBM, masyarakat UMKM ya. UMKM. Itu bisa ditingkatkan melalui teknologi pengolahan ikan. Karena ikan ini sumber protein hewani yang sangat bagus, apalagi laut kan, ya. Seperti itu ya Bapak ya. Ya. Jadi bukan hanya kita jadi nggak hanya butuh protein hewani saja, namun kita juga butuh penapis seperti buah dan sayur tadi ya Bapak ya. Sangat betul. Nah, mungkin kita bisa mengutip nih Bapak data dari SSGI tahun 2021 itu data stunting di Provinsi Bengkulu ini khususnya itu mencapai di angka 22,1%. Mungkin masih di bawah angka nasional nih Bapak, angka nasional itu sekitar 24%. Nah, namun pada SSGI yang terbaru tahun 2022 itu telah menurun prevalensi angka stunting di Provinsi Bengkulu di Bapak di angka 19,8. Nah, berarti kan Bapak pemerintah kita ini kan sudah sangat gencar sekali melakukan kampanye, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan ke masyarakat-masyarakat di provinsi kita dan akhirnya kita mendapatkan hasilnya nih Bapak. Nah, bagaimana sih Bapak supaya kita ini bisa tetap mempertahankan? Karena kan ada saja nih masyarakat yang nggak terlalu peduli gitu dengan gizi yang atau asupan yang seimbang seperti ini Bapak. Mungkin boleh nih Bapak saran-sarannya kepada masyarakat luas supaya lebih memperhatikan gizi lagi dari awal seperti itu Bapak. Terima kasih. Untuk mencegah agar tidak terjadi stunting, upaya yang paling tepat itu adalah bukan hanya mulai dari ibu hamil, bahkan mulai dari remaja. Remaja kita upayakan jangan sampai dia anemia. Remaja jangan sampai dia kurang energi kronis, karena dia calon ibu. Ya, semestinya sebelum dia menuju pernikahan itu mesti diperiksa dulu kesehatannya. Ya, kalau dia anemia itu jadi masalah nanti. Ya, ketika hamil dia butuh banyak darah. Ya. Begitu juga kalau dia kurang energi kronik. Nah, ini juga akan menjadikan masalah, apalagi dia sudah hamil dan butuh nutrisi zat gizi yang banyak. Itu langkah pertama. Lalu di kurun waktu kedua selama hamil. Nah, ini jelas ibu-ibu, seluruh masyarakat Bengkulu harus tahu bahwa kita makan untuk 2 orang dan kita harus makan lebih dari yang sebelum kita hamil ya. Lalu setelah lahir, konsep yang ketiga adalah memberikan ASI eksklusif saja 6 bulan tanpa cairan. Itu saja toh. Setelah 6 bulan baru diberikan makanan sesuai dengan teksturnya. Jangan keras dulu, harus bubur saring bertahap. Sampai usia 12 bulan baru dia makan seperti orang dewasa. Seperti itu. Sehingga diharapkan dia akan tumbuh kembang dengan baik, cerdas. Itulah anak Indonesia harapan kita. Iya, harapan itu di tahun 2045 mungkin ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Iya. Nah, mungkin ngomongin tentang masyarakat nih Bapak. Ini kan sering sekali terjadi stigma masyarakat nih Bapak. Mungkin pernah dengar nih Bapak ya. Ada anak kecil itu yang kecilnya itu ibaratnya kan hanya disarankan untuk diberikan ASI eksklusif. Ya. Namun ada saja nih kelakuan ibu-ibu mungkin atau onum-onum yang iseng gitu, masukin teh, masukin kopi, masukin air putih ke dalam si buah hatinya. Itu gimana nih Pak pandangan Bapak sebagai ahli gizi? Apakah itu baik atau tidak Bapak? Ini ya, sesuatu tuh banyak komentar-komentar di media sosial, di mana Bapak, sepanjang itu sudah dilakukan riset atau penelitian atau yang diakui oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya, monggo. Tapi kalau belum, jangan ya, karena zat-zat di luar itu, anak ini kan rawan
masih rawan. Jadi masih mudah terpapar oleh zat-zat asing yang dari luar yang harus masuk ke dalam mulut. Masuk dalam mulut bersiko karena harus di-digest di lambung, diserap. Benar. Kita punya enzim di lambung namanya enzim ACL yang sangat asam. Itu untuk melindungi si anak dari mikroba, bakteri-bakteri patogen. Tetapi kalau ada zat asing yang memang belum layak, kenapa harus diberikan? Karena ada ASI. Iya. Nah itulah pemberian yang dari Allah itu yang sangat bagus karena dia mengandung imunoglobulin yang tidak ada pada ASI-ASI yang buatan atau formula, susu formula. Kan sekarang kan sopor nanti dulu karena WHO itu sudah menggariskan anak usia 6 bulan harus diberikan ASI saja. Jadi kalau ada yang memberikan di luar itu nanti dulu deh, ya. Sepanjang itu tidak ada regulasi yang jelas, belum ada riset, belum ada pemberitahuan dari WHO, kita jangan macam-macam. Jadi nanti diharapkan nanti anaknya sakit, diare segala macam, itu jadi masalah lain nanti. Oke. Berarti ususnya itu belum siap Pak ya untuk dimasukkan zat-zat asing. Yang paling siap ya? itu ASI, karena formula itu dari ibu, makanan ibu untuk anaknya, anak sapi untuk anak sapi, jangan dibalik. Oh iya. Ya kan? Nah, gitu ya. Anak ibu untuk anak ibu, bukan susu sapi untuk anak manusia. Itu yang keliru. Ya. Nah mungkin ngomongin soal ASI ini lagi Bapak, apakah boleh nih misalnya ada seorang ibu nih Bapak yang ASInya itu nggak lancar atau nggak keluar, apakah boleh nih si buah hati itu diberi dengan susu formula Bapak? Kalau tidak lancar mungkin kita upayakan dulu ya supaya ASI ibu lancar ya. Banyak sayur-sayuran yang bisa memperlancar produksi ASI itu banyak riset-risetnya. Kita upayakan misalnya daun katu apa segala dan sebagainya. Tetapi kalau memang ASI itu stop tidak produksi lagi, baru kita cari pilihan kedua. Bisa menggunakan susu formula memang untuk infan, untuk bayi ya. Susu itu dibuat mendekati ASI, bukan sama. Karena mendekati ada yang kelemahannya di susu formula tidak punya imunoglobulin yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itu. Nah, terus nih Bapak, kita tuh kan mengenal dengan istilah 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Betul. Nah, itu kan mungkin masih banyak nih masyarakat di luar sana bingung nih Pak dengan pembagiannya. Itu gimana nih Pak pembagian 1000? 1000 itu kenapa sih bisa dikatakan 1000 seperti itu Bapak? Baik, jadi kalau kita hitung-hitung mulai dari konsepsi, arti konsepsi itu mulai dari kehamilan timbulnya embrio pertama, kan itu 9 bulan dalam kandungan kan? 9 kali 3 270. Kemudian dari mulai lahir sampai usia 2 tahun. Dijumlahkan itu 1000. Oh jadi 270 ditambah 730 ya? Ya, tambah 230. Kan 1000 hari. Nah inilah masa-masa masa emas yang sangat penting kita perhatikan. Si ibu kadang-kadang, mohon maaf ya, ada artis yang pintar. Pada masa ASI eksklusif dia berhenti ngambil job. Dia ingin concern kepada anak. Berarti dia mempunyai pengetahuan yang baik. Nah disinilah saatnya kita nggak apa-apa bersusah-susah. Kita membuat landasan konsep penciptaan manusia itu dengan kuat. Ya, kita harapkan nanti ini bukan akan menjadi aset, jangan jadi beban. Ya, sehingga dengan demikian selama 10 hari HPK-nya mulus, jalannya bagus, anak jarang sakit, kemudian tumbuh kembang bagus, berat badannya seimbang, postur tubuhnya ideal, dan dia perkembangan. Kalau perkembangan itu maturitas ya. Anak setahun bisa apa, 1,5 tahun bisa apa, bisa ngomong apa. Nah itu maturity. Nah anak yang late growth-nya, dia setahun dia bisa apa, dia belum. Nah ini yang masalah. Nah itu kita jaga. Oleh sebab itu para ibu saya sarankan itu, tolong masalah 1000 hari pertama kehidupan ini, yuk mari kita sama-sama. Jangan ibunya saja, peran suami, peran keluarga, peran itu tolong diperhatikan ini. Jangan sampai ini gagal. Kalau sudah gagal sekali dan ini jadi stunting, maka jadi beban, jadi bencana nanti. Jadi beban kita, beban negara, kos untuk kesehatan jadi besar. Iya. Kita kurangi kos kita bangun sumber daya manusianya untuk sekolah yang tinggi supaya anak ini berkualitas, bisa membangun negara ini. Itu yang diharapkan. Nah, dan juga yang diharapkan pemerintah nih pastinya Bapak untuk menunjang bonus demografi nih Pak di tahun 2004 ini. Jangan sampai menjadi bencana bonus demografi ini Bapak. Karena itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka dan disitulah juga kita bertahap untuk menginjak ibaratnya
era kejayaan kita seperti itu Bapak. Jadi Iya. kalau kita dari dari pemuda-pemudanya sudah tidak berkualitas, gimana kita mau mengembangkan negara kita seperti itu ya Bapak. Nah, mungkin untuk bagaimana sih Bapak untuk mempertahankan nih angka stunting yang udah benar-benar turun nih Bapak. Karena kan seperti yang kita ketahui itu kan sudah banyak sekali kan isu-isu stunting, masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu serta pengetahuan yang masih sangat minim sekali nih Bapak. Mungkin boleh langsung saja kita bagaimana sih Pak untuk mencegah stunting ini? Apakah kita cegah itu dari kita sebagai remaja atau kita cegah itu setelah kita menikah seperti itu Bapak? Ya baik, ya sekarang kan sudah ada pendekatan konvergensi ya. Seluruh lintas sektor, seluruh SKPD dari provinsi, kabupaten, camat dan lurah. Nah, saya mengharapkan memang konvergensi ini jangan sekedar omongan ya, tetapi bentuk nyata di masyarakat itu harus ada. Apa upaya kita? Pertama yang harus dilakukan adalah surveillance. Kita data dulu berapa sih yang benar-benar real stunting, dan harus ada tenaga pelaksana gizi puskesmas yang monitor. Ya, kemudian ini mau diapain? Sebelum COVID itu pernah dilakukan TFC di Puskesmas Beringin Raya, itu bagus. Kenapa? Di contohnya terjadi yang saya dapat informasi, dia punya anak 3, yang satunya gizi buruk. Nah, gizi buruk ini ditangani oleh puskesmas, jadi ibu dan 2 anaknya ikut nginep di situ, dirawat di situ, penyakit infeksinya diobati, makanannya diberikan sampai tuntas. Nah, integrated pendekatan yang terpadu ini, yang solid ini, yang ini itu kira-kira 90% berhasil. Berhasil berarti Pak? Berhasil, tetapi memang harus betul-betul dikeroyokin gitu ya. Diperhatikan, diobati, yang infeksi dikasih obat, kemudian makan diperhatikan. Tapi kalau hanya, ini pengalaman dan bukti saintifik yang terbukti. Kalau hanya, mohon maaf, diberikan biskuit saja, contoh seperti terjadi di Beringin Raya tuh. Nanti ada pihak puskesmas ceritakan. Itu dikasih biskuit saja banyak, anaknya 3. Nah, karena dia tidak punya uang, mohon maaf, biskuitnya dijual untuk beli beras. Saya tidak nyalakan ibu itu. Kenapa? Dia tidak mau anak yang 2 ini mati. Ya benar sih Pak. Dia butuh makan. Bukan hanya ini saja tanggung jawab saya, tetapi anak yang sisanya ini harus saya nafkahin. Nah, ini yang harus kita sama-sama buka mata, buka telinga, buka perasaan. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu, low income community, itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena daya belinya rendah. Iya. Bagaimana makanan itu bisa masuk ke dalam rumah kalau mereka nggak mampu beli, terutama di daerah-daerah pinggiran perkotaan ya. Kalau di desa mereka punya sawah, punya lahan, punya kolam, mungkin agak bisa terbantu. Tapi pinggiran kota yang bapaknya notabene kerja serampangan, ya kerja apa saja, serabutan, nah itu susah untuk mengklaimnya. Nah, saya harapkan betul-betul pemerintah kota, pemerintah provinsi perhatikan orang-orang yang seperti ini. Karena orang seperti inilah yang membesarkan angka stunting. Oke, berarti perekonomian ini menjadi salah satu dampak Pak ya? Jelas. Oke, jadi mungkin boleh nih pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi nih Bapak ya, karena dengan demikian juga kalau nggak ada uangnya gimana seperti itu Pak ya, asupannya juga nggak terpenuhi seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin lalu mengenal nih kata-kata anemia nih Bapak. Anemia itu bisa menyebabkan stunting. Nah, itu kenapa kira-kira Bapak? Padahal kan beda seperti itu kalau raga pikir-pikir Bapak. Kenapa kira-kira? Betul. Anemia ini juga kita butuhkan untuk menanggulanginya, kan sudah ada sekarang tablet tambah darah ya kan pada remaja, itu kalau bisa diikuti ya, dikonsumsi terus. Kemudian jangan lupa asupan zat gizi yang mengandung zat besi ya, itu banyak pada protein hewani dan kacang-kacangan gitu ya. Kenapa tadi dikatakan anemia bisa menyebabkan stunting? Kalau si calon ibu dan sudah jadi ibu ini anemia, darah yang makanan yang diserapnya, kalau ibu kekurangan, yang akan serapnya darah lagi. Darah itu dipecah, dijadikan nutrisi, jadikan sel, masuk ke jaringan, masuk ke organ. Kecuali kalau ibu ini dapat makanan cukup, beda Pak ya. Kalau makanan cukup dia serap dari sari-sari makanan ya, termasuk asam amino esensial, asam lemak esensial, apalagi itu karbohidrat, vitamin, mineral cukup. Oke, dia nggak perlu. Ini yang diambil. Tapi kalau ini tidak ada, yang mau diambil mana? Jaringan yang dipecah, darah dipecah. Nah, ini yang menjadi masalah.
Jadi kita harus tahu input itu harus masuk ke proses dalam tubuh, kemudian keluar ke output. Kalau inputnya bagus, diproses juga oke nih, diserap, dijadikan apa organ tubuh segala macam, tubuh kembang namanya termasuk tulang. Tapi kalau tidak cukup digerogoti dari ibunya, tidak cukup lagi, dia akan melahirkan berat badan yang sesuai dengan berat badan bayi normal di bawah 2,5 kg. Nah, ini yang akan berkontribusi besar menjadi stunting, Pak ya. Nah, jadi benar nih untuk remaja-remaja perempuan, khususnya perempuan yang telah mengandung nih Bapak ya, dianjurkan untuk minum tablet tambah darah agar tidak terjadi anemia dan tidak berisiko stunting nanti anaknya. Mungkin kita bisa kembali lagi nih Bapak ke protein hewani. Ya. Mungkin setahu Rangga nih Bapak, protein hewani itu sekedar ayam, daging. Mungkin ada apa lagi sih Pak yang termasuk ke dalam protein hewani seperti itu Bapak? Ya, kalau protein hewani yang kalau dibilang hewani ya dari protein hewan Hewan, ya. Pak, ya. Ayam, daging, ikan ya. Terus Pak, apakah olahan-olahan hewan itu juga termasuk seperti keju, susu, seperti itu Bapak? Ya, itu olahannya, jenis olahannya dari susu dibuat yogurt Iya, ya. seperti Itu bagus, apalagi yogurt. Yogurt itu kan probiotik. Probiotik itu adalah mikroorganisme yang bagus untuk lambung, untuk usus kita. Jadi anak-anak stunting, saya singgung stunting ya, pada pembicaraan saya yang terdahulu, mengatakan bahwa anak stunting itu terjadi dysbiosis. Dysbiosis itu artinya mikroba patogen itu lebih banyak daripada mikroba yang menguntungkan. Yang baiknya Pak ya. Sehingga kenapa begitu? Karena anak yang stunting sering diare jadinya. Karena di sistem pencernaan tidak stabil. Oleh sebab itu dibutuhkan probiotik seperti kefir ya, makanan-makanan yang yang baik untuk pencernaan. Dengan pencernaan baik, maka otomatis dia fungsi pencernaan baik menyerap zat gizi yang optimal. Kalau tidak, dia akan sedikit sekali fungsinya kurang, dihambat oleh bakteri patogen. Tadi Pak yang merusak. Bagaimana dia akan membesar ini? Justru yang diserap sedikit. Kita butuhkan banyak, ya landai. Iya kan? benar. Saya tidak secepat kamu. Iya. Semuanya termasuk otak. Ya Pak ya. Nah, ini yang kita harus betul-betul concern sama dengan kejadian tahun 90-an, yaitu gangguan akibat kurang yodium. Kurang yodium, Pak? Iya, kurang yodium tuh anaknya idiot, kretin. IQ-nya kurang. Wah, itu jauh sekali. Nah, dulu kan digemparkan Bapak Nasr itu. Nah, sekarang digemparkan oleh stunting. Stunting lagi Pak ya. Hampir sama. Karena dulu berhasil kita melakukan mengentaskan gangguan kurang yodium itu dengan garam beriodium. Nah, sekarang kita harus upayakan juga supaya berhasil nih. Kalau saya mengharapkan kalau bisa stunting itu zero, bro. Zero, tidak lagi Pak ya. Iya, kalau bisa, ya. Nah, itu perlu upaya keras. Jadi kita jangan diskusi di atas meja saja. Ayo kita sama-sama turun ke lapangan, ahli gizi turun ke lapangan, baik yang di akademisi maupun di pemerintahan. Sama-sama kita membuat setting yang bagus sehingga ke depan stunting itu sudah bisa kita tanggulangi. Bisa diangkat. Harapannya begitu. Ya, amin, amin ya. Nah, namun sepengetahuan Rangga nih Bapak, tahun 2024 ini presiden kita itu mengharapkan angka stunting di angka 18%. 14. Di angka 18. Ya. Namun sekarang kan lagi gencar-gencar sekali yang ibaratnya itu isu-isu terkini stunting nih Bapak. Mungkin yang bisa Rangga tangkap, apa sih isu yang mendasari stunting ini? Mungkin yang bisa Rangga tangkap ini pernikahan dini Bapak. Oke. Nah, itu pernikahan dini itu apakah bisa salah satu menjadi unsur terjadinya stunting Pak? Apakah rahimnya belum siap seperti itu Bapak? Iya. Tidak hanya pernikahan dini ya. Pernikahan dini satu, karena memang si ibu belum siap secara emosional, secara psikis, dan secara mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itu masalahnya. Kemudian melahirkan terlalu dekat Pak ya, terlalu dekat. Nah, itu juga tak bagus. Mungkin kita mengenalnya 4T itu Pak. Ya. Terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu sering. Nah, itu itu jadi Pak. masalah. Jadi itu kita hindari. Itu adalah hal promotif yang harus diberikan kepada masyarakat. Ya, itu harus cegah. Ya, kalau mencegah itu di awal. Jangan sudah jadi kita obati, ini belum tentu berhasil. Lebih parah kenapa? Kita mengeluarkan dana yang besar. Jadi di istilah kesehatan masyarakat adalah early diagnosis and prompt treatment. Mendiagnosa di awal dan segera diobati. Jadi akan lebih mudah berhasil. Jangan terlambat. Jadi temui telaah stunting itu sejak dini. Dari hulu Pak ya, dari bawah. Iya, dari mulai kalau remaja. bisa sebelum kita nikah, remaja lah Pak ya. Jadi ibunya sehat, bapaknya sehat. Mudah-mudahan. Dan nanti kalau kamu hamil, kamu harus ikuti prototipe kayak gini.
Ada step-stepnya Pak ya? Iya itu. Nah makanya saya bilang tenaga pelaksana gizi puskesmas tolong buat ini. Ya, buat intinya dekati masyarakat. Insya Allah kalau diikuti itu mudah-mudahan secara pengetahuan kami peroleh mudah-mudahan tidak akan ada masalah ke depan. Jadi bisa menekan prevalensi lagi nih Bapak ya. Iya, Ketika iya. kita mengikuti step by stepnya nih Bapak ya. Betul. Mungkin bicara lagi tentang stunting nih Bapak. Ya. Mungkin banyak nih masih yang belum kenal sekali dengan apa itu stunting. Apakah kita sebagai masyarakat awam ini perlu diberikan sosialisasi lebih atau secara menyeluruh seperti itu Pak, supaya kita itu kenal semua dengan stunting? Karena ada beberapa kasus nih Bapak, Rangga kemarin itu sempat pulang ke Cirebon Pak, dan bertanya nih kepada siswa SMA, junior-junior Rangga seperti itu kan. Terus Rangga tanya, kamu tahu stunting nggak? Terus mereka jawab apa? Makanan ya Kak. Nah jadi kan ibaratnya masih sedikit sekali informasi seperti itu Bapak. Ya, jadi memang kalau kita lihat itu memang kayaknya promosi atau edukasi ini perlu disebarluaskan ke segmen manapun, ya, di sekolah, di PAUD, di TK, segala macam kita harus sebarkan itu, terutama di tempat-tempat umum ya, sehingga mereka paham tentang stunting itu secara holistik. Saya kasih tahu begini ya, contoh stunting itu kan orang cuma tahu stunting. Stunting ya. Sedang stunting itu ada macam-macam. Ada dia pendek, gemuk. Iya. Ada kurus gemuk. Iya, seperti itu. Nah, yang mana ini? Jadi kalau stunting jelas itu masalah gizi kronis. Berarti kurus seperti itu Pak. Kalau gemuk dia udah double deh. Obesitas. Dia sudah overweight tetapi pendek. Oh iya. Satu lagi dia pendek tapi kurus. Dua-dua dia kena. Ada wasting, ada stunting. Kalau ini overweight, obesity, dan stunting. Nah ini kita jadi berbeda kasus, berbeda intervensi, ya, berbeda interpretasi. Kalau stunting saja jelas dia masalah gizi kronis yang menanggung turun. Tetapi kalau sudah ada kurusnya, berarti ada salah satu penyakit infeksi di dalam tubuh stunting. Kenapa? Anak stunting itu imun sistemnya rendah. Tidak kuat tidak kuat. Jadi dia mudah terkena. Sekarang ada TB, ISPA, anak-anak sering sekali kena itu. Nah artinya apa? Dia harus diberesin dulu penyakit infeksinya. Kalau dia beres, regulasi di dalam tubuhnya bagus, dia nafsu makannya akan baik. Makanya tubuh badan akan bagus, pertumbuhannya akan juga mengikuti. Begitu. Nah, jadi mungkin yang bisa Rangga tangkap di sini ya Bapak, Ya. sepertinya stunting ini nggak ada obatnya, tapi ada cara pencegahannya ya, seperti itu benar ya Bapak? Betul. Mungkin kalau ada obatnya mungkin nggak perlu nih kita cegah, kita minum obat aja seperti itu ya Bapak ya. Jadi tanpa adanya kerjasama kita bersama nih, baik masyarakat, baik ahli gizi, baik dari tenaga kesehatan itu sendiri, mungkin stunting ini tidak bisa diatasi nih Bapak. Nah, mungkin kita bisa langsung saja nih Bapak, mungkin kesimpulan atau garis besar nih Bapak dari stunting ini sendiri apa sih Bapak? Stunting hanya bisa diobati dan dilakukan dengan memfokuskan pengamatan 1000 hari APK itu. Jadi kita harus bersabar, nggak seperti kita kepala pusing makan paracetamol nggak bisa. Iya, seperti itu. Diikuti terus sampai 1000 hari. Dianggap 1000 hari pertama kehidupan ini sudah selamat. Emas sih Pak. Emas ya Pak ya. Jangan kita abaikan ini. Kita harus jadi kalau di rumah ibunya kerja, bapaknya kerja, harus tahu ada pengasuh yang betul-betul tahu. Oke, berarti seorang satu harus peka juga ya, Pak ya. Kadang-kadang mohon maaf diberi sama neneknya pada datuknya mungkin tahu atau enggak, kita nggak tahu kan. Benar. Nah mungkin juga salah asuh, makanya satu poinnya ada pola asuh. Iya, pola asuh. Pola asuh, ASI dan ASAH. Ya asah ya dia pintar oleh yang asuhnya, dia ASI yang benar. Ya kan, sesibuk-sibuknya ibu harus menyusui anaknya. Itu konsepnya. Kecuali kalau ibunya tidak punya air susu ibu, itu lain masalah. Ya, karena ini adalah nggak kira kita investasi gizi itu akan nanti dirasakan nanti. Kita beli mobil sekarang kita bisa itu merasakan nikmatnya sekarang, tapi anak tidak. Iya benar. Investasinya lama dulu, baru setelah dia perguruan tinggi, dia lulus cum laude, baru kita oke anak saya jadi apoteker, sarjana farmasi. Wah hebat, sudah buka apotek, ya kan? Nah itu baru kita tahu. Oh dulu saya perhatikan betul anak saya. Ibunya memberikan ASI yang bagus, memberikan makan yang baik. Ternyata ibunya ahli gizi, bapaknya pengusaha. Kan kawin link and match ini kan. Nah cocok sekali. Kenapa anaknya apoteker? Apoteker di mana? Di Universitas Negeri Bengkulu. Sudah mau wisuda, sudah mau ujian. Dan hasil ujiannya apa? Cum laude. Itu dengar cerita ibu salah satu. Ternyata ibu itu ahli gizi. Oh pantas.
Jadi Tepuk anak itu tangan. asli Iya. harga, supaya anak Ya itu kita bangga, harga. kita bangga kan. Dua-duanya mendukung, ya kan. Iya, benar, Pak. Pengusaha hasilnya banyak, jadi dia tidak ada masalah di masalah pangan tersedia di piringku. Wah, Nasi oke. piringku, ya. Iya, nasi piringku. Nah, ngomongin kembali lagi nih Pak, ngomongin tentang isi pirungku nih Pak. Ya. Itu ada apa aja nih Pak kira-kira? Betul. Jadi kita harus melihat makanan menu seimbang. Harus seimbang. Seimbang dalam artian semua zat gizi itu ada. Masuk, Pak, ya, Karena ke tubuh kita juga butuh itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kaya karbohidrat tapi miskin zat lainnya. Kalau kita miskin zat lainnya, bagaimana kita mau tumbuh kembang? Ya kan? Jadi dalam portion size itu harus ada nasi, lauk pauknya mau ikan, mau apa, mau ayam terserah ya. Tetapi juga ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangan, beragam. Dan gizi itu tidak harus mahal. Iya. Siapa yang bilang harus mahal kan? Oh, buah, mau buah apel tidak harus apel, jeruk pun ada. Iya, benar Pak. Ya kan? Bisa. Dan itu kayak vitamin C dan itu adalah antioksidan. Ya kan? Kacang-kacangan juga oke. Banyak ya. Nah, oleh sebab itu petik kacang tanah itu kan tak mahal, relatif murah kan. Sayuran, sayur kangkung, sayur bayam banyak sekali. Dan negara kita ada negara agraris. Ya, tidak sama dengan negara di kutub. Waduh, Sulit. di mana kita ini? Jadi kita diberuntungkan, ya. Apalagi di pedesaan ya, Ya, itu di gampang pedesaan aksesnya. Dan di sana lebih murah karena kita beli di petani. Kalau sampai di lingkar timur itu udah beda lagi, ya kan? Apalagi sampai di pengusaha. Makasih. Oke, jadi yang perlu kita siapin itu ada karbohidratnya, ada Iya, sayuran lengkap. nabatinya, Saling ada melengkapi. sayurnya, saling melengkapi, melengkapi Iya, ya, seperti melengkapi. itu ya Bapak ya. Nah, jadi ingat penuh yang seperti itu nggak harus mahal seperti itu ya Bapak. Ya, iya. Apa aja bisa seperti Bisa. itu ya, asal terpenuhi di piringnya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan nih Bapak yang bisa Rangga tarik dari fenomena kali ini, fenomena stunting ini Bapak, mungkin ini adalah isu nasional, isu kita bersama, dan ini adalah faktor ataupun pendorong kita supaya kita bisa mencapai bonus demografi ini Bapak. Nah, dan juga banyak sekali bagaimana cara mencegahnya, banyak sekali aspek-aspek yang harus dimasuki seperti tadi perekonomian, seperti tadi gizi yang harus terpenuhi terus, kita harus memperhatikan 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi memang kedengarannya ini sangat sulit ya Bapak, tapi ketika kita perhatiin ini nggak terlalu sulit-sulit, seperti tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ibaratnya apa yang orang bilang itu terlalu sulit dikerjakan seperti itu. Mungkin diikuti saja stepnya seperti Bapak bilang tadi nih Bapak ya. Mungkin itu yang kesimpulan dari Rangga nih Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan yang lebih detail lagi Bapak tentang stunting ini sendiri Bapak. Ya, jadi memang stunting ini membutuhkan perhatian kita semua ya. Termasuk para akademisi, termasuk perguruan tinggi, dan saatnya sekarang kita sedang bicara stunting, itu merupakan suatu edukasi kepada masyarakat supaya memang betul-betul diperhatikan ya. Jadi dari awal, dari pondasi awal ini betul-betul kita meletakkan pondasi yang kuat, yang kokoh, sehingga nanti pada dewasa dia dapat berdiri tegak. Ini saya anak Indonesia, bisa sekolah ke luar negeri, ya. Itu membawa harum nama bangsa ini, ya kan? Itu yang saya harapkan. Ya, para kami kan nggak lagi sekarang, tetapi bagaimana generasi kami berikutnya, ya kan? Tantangan kehidupan makin besar, ya kan? Era kompetitifness itu semakin besar, peluang kerja sekarang sudah makin kompetitif, diperlukan ahli gizi yang ardi, dietitian, berarti anda harus sekolah lagi, mau tak mau, tuntutan kerja, dunia kerja juga begitu, ya. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri, cegah stunting sedini mungkin, seawal mungkin, sehingga akan menghasilkan hasil yang optimal. Kalau kita terlambat, maka hasil yang optimal belum tentu bisa kita harapkan. Itu saja, terima kasih. Jadi alangkah baiknya kita cegah stunting dari hulu. Mungkin boleh nih Bapak kita salam-salam stunting dulu, mungkin seperti ini ya Bapak kalau nggak salah. Stop stunting. Stop stunting, stop stunting itu penting ya Bapak, seperti Stop itu ya. stunting Mungkin itu boleh penting. nih Bapak kita ke kamera nih ya. Ya, oke. Rangga bilang stop stunting, Bapak bilang itu penting. Iya, ya, baik. Stop stunting Itu penting. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Jadi yuk mari sama-sama kita cegah stunting dari hulu dengan memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan dan terus memperhatikan tema Hari Gizi Nasional kita, yaitu cegah stunting dengan protein hewani. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Rangga Febriansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.